Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bertemu lagi di channel saya, Henry Ceker. Dan terima kasih sudah menonton. Pada video kali ini, saya akan berbagi kepada Anda, yaitu tentang teknik indikator tentunya. Nah, indikator kebanyakan teman-teman ini cuma tahu indikator, cuma tidak tahu fungsinya. Kebanyakan ya. Eh, Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi tentang indikator yang sudah saya amati dari tahun 2016 dan tentunya ini sudah saya praktekkan dan sudah menghasilkan ratusan ribu US dollar dari indikator ini. Ya. Untuk itu teman-teman jangan lupa di like, subscribe, dan share video ini supaya lebih bermanfaat dan tentunya saya lebih bersemangat untuk berbagi kepada teman-teman semua tentang teknik-teknik trading yang akan saya share ya. Oke, sebelum saya lanjut video ini, sebelumnya saya mohon izin dulu, bukan berarti saya ini master ataupun dewa trading atau sudah hebat atau dan lain-lain. Cuma saya hanya ingin berbagi dari pengalaman yang sudah saya jalani beberapa tahun yang lalu ya. Banyak sekali teman-teman mempelajari dunia trading tentunya, namun hasilnya hanya itu-itu aja dan mungkin hasilnya belum terlihat ya apa yang saya hasilkan dari trading ya. Dan saya sudah menikmati itu ya. Namun tidak lepas dari hater biasa ya, hater seperti biasa selalu ini tuh cuma tidak masalah ya. Yang namanya trading MC itu pasti ya. Tidak ada trader atau master ataupun yang hebat sekalipun tidak pernah MC ya. Kalaupun dia tidak pernah MC, saya akan telanjang ya. Oke. Jadi yang namanya trading itu baik master ataupun apalah namanya, orang yang paling hebat di trading tentunya sudah pernah MC. Namun dari pengalaman MC atau margin call yang mereka alami itu akan jadi pengalaman mereka dan jadi pelajaran untuk mereka di dalam menganalisa pasar tentunya ya. Dia akan lebih berhati-hati di dalam menganalisa pasar tentunya ya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang teknik yaitu moving average ya, moving average. Yang dulu sudah pernah saya share tentunya, namun sepertinya dihapus oleh YouTube. Itu sudah ada hampir 300 viewer ya. 300 viewer itu lumayan, 300.000 viewer maksudnya ya, bukan 300 viewer ya. Oke, nah ini akan saya share lagi. Oke, dari tadi oke nggak masalah ya, ini untuk semangat Anda semua ya. Jadi perlu Anda catat bahwasanya moving average ya. Apa sih moving average? Nah, moving average itu adalah apa ya? Ya indikator tentunya dan itu cuma garis-garis aja. Namun garis itu punya fungsi dan fungsinya sangat profitable tentunya. Dengan syarat harus sabar ya, sabar menunggu momen seperti apa yang sudah saya sampaikan sebelum-sebelumnya. Oke. Jadi mungkin teman-teman akan bertanya, moving average. Nah, moving average itu yang kita gunakan berapa sih periodnya dan berapa apapun settingannya sih. Nah, kan seperti itu. Oke, silakan Anda catat. Jadi moving average yang pertama saya akan gunakan moving average 21, 34 dan 90. Nah, seperti itu. Settingannya seperti apa? Oke, kita aplikasikan di MT4. Sebelum kita aplikasikan ke MT4, tolong dulu ditekan tombol subscribe-nya dan tombol lonceng atau tombol notifikasinya ya, agar saya lebih bersemangat lagi bikin video-video tutorial atau materi-materi tentang dunia trading ya. Oke, pengaturannya di dalam moving average ini tentunya ada yang namanya metode atau metode ya, metode atau metode. Jadi hampir salah nyebut ya, hampir salah nyebut. Enggak jangan ngeres dulu. Metodenya ini saya pilih eksponensial ya. Metodenya boleh Anda setting dengan eksponensial ya. Terus kemudian aplikasinya ini dibikin plus ya. Bikin
Terus indikator ininya ya 21 3 4 90 moving average ya. Oke. Fungsi atau kegunaan dari moving average yang pertama, moving average 21 dan 34 dia punya fungsi apa sih? Kan gitu. Fungsi dari moving average 21 dan 34 ini punya fungsi ya. Yang pertama adalah sebagai acuan entry. Acuan entry atau tempat untuk entry kita. Ya, untuk entry. Nah, 90 ini untuk apa sih? Nah, kan gitu. 90 ini untuk apa? Angka mentogel. Oh, bukan ya. Maaf. 90 ini untuk melihat tren. Melihat tren. Melihat tren. Caranya seperti apa? Nah, kita yang pertama adalah harus fokus di MA90. Nah, MA90 ini dibagi dua. Ya, dibagi dua. Ketika moving average ini ya, ini bergerak di atas candle, moving average ini bergerak di atas candle ini yang biru ini MA ya, ini MA nih, MA 90. Nah, ketika MA 90 ini bergerak di atas candle, maka tren yang sedang terjadi adalah tren bearish atau trennya sedang terjadi down ya. Ketika MA 90 bergerak di atas candle ya, seperti ini. Ini terjadi yang namanya tren bearish ya. Terus kebalikannya ya. Ketika MA 90 ini bergerak di bawah candle, maka yang terjadi adalah trennya adalah tren up atau tren bullish trend ya. Contohnya seperti ini. Ini candle ya, dan yang warna merah ini adalah moving average 90. MA 90 ya, seperti itu. Nah, dari pengertian ini sangat simpel ya. Jadi saya ulangi lagi, ketika MA 90 ini bergerak di atas candlestick ya atau chart, maka yang terjadi adalah trennya tren bearish atau tren down. Tugas kita adalah sell ya. Di mana sellnya? Gunakan 21 dan 34 ya. Dan begitu juga sebaliknya, ketika moving average ini bergerak di bawahnya candlestick atau chart, maka yang akan terjadi pada pasar adalah trennya tren bullish, dan di mana entry-nya kita gunakan 21 dan 34. MA 2134 ini dia akan bergerak mengikuti MA 90. Ciri-ciri untuk entry. Ciri-cirinya untuk entry adalah ketika MA itu terjadi cross atau berpotongan. Contoh seperti ini. Ini candle. Ya, ini candle. Dia bergerak. Nggak jelas ya, kurang tebel bro. Nah, ini candle bergerak seperti ini. Nah, kemudian ini ada MA yang biru ini saya kasih MA 90. MA 90. Terus yang warna hitam ini 21. Dan yang warna hijau ini adalah MA 24. Nah, ketika dia terjadi cross seperti ini,
inilah momen kita untuk entry ya. Berarti akan ada perubahan tren di mana dari tren bullish menjadi tren bearish ya. Seperti itu. Dan begitu juga sebaliknya tentunya ya. Oke. Kita aplikasikan ke MT4. Nah, inilah salah satu settingannya ya. Settingannya MA21. MA metodenya eksponensial, aplinya close ya. Seperti itu. Begitu juga ya. 90 atau 34 ini MA 34 ini sama eksponensial close, dan yang 90 ini warna merah ini sama eksponensial dan close ya. Cara pengaplikasiannya adalah kita kembali ke rumus yang tadi ya. Kita cari rumus yang tadi. Kita kita kembali ke rumus yang tadi. Jadi ketika MA21 dan 34 ini terjadi cross seperti ini. Nah, ini cross ya. Nah, ini cross nih. Nah, ini cross ya. Ini perpotongan dia. Perpotongan seperti ini, maka ini dari tren bearish dia akan jadi tren bullish. Tugas kita adalah untuk entry buy. Ya, seperti itu. Nah, gimana entry-nya? Entry-nya ketika ini di 213490. Ketika dia masuk area 2134 ini kita akan melakukan entry ya, seperti ini. Ini sudah cross, kemudian dia melakukan koreksi. Nah, seperti ini masuk 2134 ini masuk gitu masuk. Dan tren bullish ini moving average-nya selalu bergerak di bawah candle seperti itu ya, bergerak di bawah candle. Dan begitu juga sebaliknya, ketika tren bearish ini terjadi cross ya, terjadi cross seperti ini, maka entry kita ketika candle ini masuk di MA 21 dan 34 ya, seperti ini. Ini terjadi cross, kemudian dia masuk seperti ini, kita entry ya, seperti itu. Nah, ini contohnya. Kuncinya adalah cross ya. Ini kita akan masuk di area cara entry. Kok kecil ya? Kita akan masuk ke bagian cara entry. Cara entry. Gedean ya. Nggak gede atau kecil. Oke, kita akan masuk cara entry. Yang pertama, ketika MA 21, 34 dan 90 ini terjadi cross ke bawah dan MA 90 berada di atas chart atau candle, maka opsinya adalah sell dengan konfirmasi level entry di MA 21 atau 34 seperti itu ya. Ini cara entry kita untuk sell ya. Sell, ini rumus sell. Rumus sellnya seperti ini. Ya. Contoh di MT4 seperti ini ya. Dari keterangan tadi bahwasanya ketika MA 21, 34, 90 ini terjadi cross ke bawah dan MA 90 berada di atas chart atau candle, maka opsinya adalah sell dengan konfirmasi atau entry di MA 24. Nah, contoh seperti ini. Ini terjadi cross ya, MA
90, 34, 21 ini terjadi cross berpotongan ya. Terus kemudian entry kita di MA 21 dan 34. Nah, seperti itu, dan MA 90 berada di atas candle. Berarti opsi kita adalah entry sell. Sell, 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 sell. Nah, ya, seperti itu. Habis itu kita tunggu konfirmasi lagi. Jangan sampai sell, sell, sell terus kemudian selama jalan akun Anda. Jangan seperti itu. Kita harus punya target-target tertentu. Untuk menentukan target-target tertentu atau harganya akan bergerak di mana, targetnya di mana, Anda bisa lihat atau tonton video saya di teknik Fibo retracement ya. Oke, seperti itu ya. Jadi untuk menentukan target Anda bisa pelajari di video saya sebelumnya, yaitu di Fibo retracement. Target yang dimana-mana nanti Anda akan tahu ya. Dan yang selanjutnya adalah entry buy. Rumusnya bagaimana? Rumusnya entry buy adalah ketika MA atau moving average 21, 34, dan 90 yang terjadi cross dan mengarah ke atas, kemudian MA 90 ini berada di bawah chart atau candle, maka opsinya adalah buy dan itu akan terjadi trend bullish seperti itu ya. Dengan konfirmasi atau entry kita itu di MA 21 dan 34 ya. Oke, baik, kita aplikasikan di MT4. Kita cari. Nanti kita juga akan ada larangan-larangan untuk entry ya, itu ada juga larangan-larangan untuk entry di mana kita tidak boleh entry di situ ya. Nah, ini contohnya ini. Nah, ini terjadi cross ya, kemudian dia melakukan koreksi ke 2134, mentok MA 90 tidak kuat jebol tetap. Nah, seperti ini. Nah, ini 2134 kita masuk entry 2134. Nah, seperti itu. Dan MA 90-nya ini bergerak di bawah candlestick atau di chart, maka yang terjadi adalah trend bullish ya, seperti itu. Nah, ini contoh ya. Ini contohnya, ini terjadi cross ya. Nah, ini terjadi cross dia. Nah, ini terjadi cross MA 2134, kemudian dia melakukan koreksi di 2134, masuk, koreksi lagi 2134, masuk lagi di 2134, masuk lagi 2134, masuk. Nah, seperti itu ya. Itu untuk melakukan entry ketika terjadi cross MA 90 2134-nya bergerak di bawah candle ya, maka opsinya adalah buy ketika seperti itu. Dan untuk menentukan target bisa gunakan Fibo retracement atau menggunakan pola ABCD continuation ya. Ini akan saya kasih contoh. Pola ABCD continuation, ini A, ini B. Kemudian kita copy ya, kita kasih ke swing ada di materi saya. Bisa Anda cek trading menggunakan swing ya. B, panjang AB sama dengan CD. Ini A, ini B, ini C, ini D. Jadi panjangnya A ke B sama dengan panjang C ke D. Nah, ini tembus ya target kita, taking profit seperti itu. Menentukan target. Untuk menentukan target 1 dan 2 simple. Ini diklik 2 kali garisnya. Ya. Ini target 1, ini target 2. Seperti itu. Ini target 1, taking profit 1, ini target taking profit 2. Untuk taking profit 3 dan 4 sama aja, kita copy seperti ini. Ya, kita copy seperti ini. 1, 2, 3, 4 seperti itu, sama aja. Ya. Cuma kalau saya udah di taking profit 2 ini sudah cukup, sudah lumayan banyak ya. 1 itu banyak kenanya kalau di taking profit pertama, di taking profit 1. Ya. Kalau menggunakan itu sama aja ya. Kalau menentukan entry trend up-nya kita tarik dari bawah ke atas. Kalau menentukan taking profit kita tarik dari swing-nya dari atas ke bawah, kita balik. Kemudian taking profit pertama di 100, 161 dan 261. Ini tertarget ya. Sama aja. Oke. Itu untuk menentukan entry, buy dan sell. Kemudian larangan untuk entry kita ya. Larangan untuk entry. Larangan untuk entry. Boleh Anda catat.
larangan untuk entry. Ketika MA berada di tengah-tengah chart atau candle. Ini kita tidak bisa atau tidak boleh menunggu melakukan entry ya. Kita boleh entry ketika MA terjadi breakout atau cross ya, seperti contoh tadi ya, seperti itu. Tapi kalau ketika MA ini belum terjadi cross dan berada di tengah-tengah, maka kita tidak bisa melakukan entry. Contoh seperti ini ya, ini kita tidak bisa melakukan entry, ini kita tidak bisa entry ya, no entry seperti ini. Nah, ini tidak boleh entry ya, seperti ini ya, tidak boleh entry. Boleh entry ketika nanti dia terjadi breakout, contoh seperti ini. Nah, ini kan kita tidak boleh entry. Ketika dia terjadi breakout, maka kita entry. Jadi tugas kita adalah menunggu kemana dia breakout. Ketika dia breakout ke atas atau MA-nya ini bergerak di bawah candle, maka kita sudah pastikan kita akan entry buy. Namun kalau di tengah-tengah seperti ini, kita tidak boleh entry. Kita cari contoh lagi. Ini ya, ini nggak boleh entry. Ini boleh, ini nggak boleh entry. Ini nggak boleh, terjadi breakout, kemudian kita entry di sini ya, seperti itu. Kita cari pair lain, euro. Nah, ini tinggal menunggu breakout ya. Kita menunggu breakout. Ketika dia nanti terjadi breakout, kita masuk entry ya. Tapi kalau saya sih sepertinya punya prediksi masih sell ya. Tapi kalau secara time frame besarnya ini masih akan naik ya. Jadi dari hasil teknik yang saya gunakan atau indikator itu, saya bisa menghasilkan lumayan cuan saya ya. Saya deposit $25 ini ya pada tanggal 11 dan saya bisa mendapatkan profit hampir 1.500 dan ini sudah saya withdraw 1.060 US dollar. Nah, ini saya tunjukkan history saya. Nih profit saya. Nih. Dan ini juga saya kasih tunjuk history saya. Ya, ini kemarin modal $50 ya. Ini kemarin modal $50, coba kemarin ya. Kemarin modal $50. Ini profitnya nih $332. Kalau untuk keseluruhan saya klik alih story-nya, depositnya lumayan sih, dulu itu cuma deposit $20 pertama itu ya, dan kemudian depo sampai profit hampir 2.000 US dollar ya, nah, terkumpul deposit 600 sekian US dollar. Oke, jadi itu cara simple menggunakan moving average ya. Jadi sebenarnya indikator itu tergantung fungsi dan pengetahuan kita dan cara penggunaannya seperti apa. Maka ketika kita konsisten dan kita pelajari kelemahan atau kelebihannya, maka hasilnya juga akan kelihatan ya, seperti itu. Dan mungkin sekian itu dulu video dari saya, mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman trader semua. Jangan lupa di subscribe ya. Next saya akan bikin video lagi tentang apa ya, request di komen di bawah ini ya. Oke, terima kasih sudah menonton. Salam profit, salam withdraw luar biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.